ini merupakan memang permainan kuno, jejak permainan pada masa Majapahit. Wah iya, saya bisa. Itu bisa katanya. Bisa ini. Lengkapnya adalah Sumur Sakti Gajah Mada Mahapatih Majapahit. Nah, itu Lur. jadi bacanya ini. Ternyata saya ini masih tapek Jawa. Nah, lah sini. Ini itu ada semacam ini apa mbak namanya ini? Kerean. Kerean untuk menaikkan air dalam timba. Yang dipercaya memang Tapi memang bersih Mas. bersih sekali, bersih dan jernih sekali, bersih dan jernih. Jadi Bisa diincipin Mas. hah? Bisa diincipin Mas. Hah? Diincipin minumnya. Itu dirumus ini. Coba ya. Ya. Bisa merasakan? Kayak ada manis-manisnya gitu ya. Mas. Coba dicicipi, Mama. Di ini lumpang batu ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Kita sekarang berada di Dusun Mbelo, Desa Mbelo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di sini memang ada beberapa struktur dan kemudian jejak-jejak kuno, termasuk kemudian Sumur Sakti. Nah, ini merupakan memang permainan kuno, jejak permainan pada masa Majapahit. Itu apa Mas diajari aku? Ya ini diajari Lur sama anak asli Bumi Keramat Majapahit ini Trawulan. Kita berada di Desa Mbelo ya Dek ya. Mutarnya itu salah memang. Jadi mutarnya harus dari ujung, kemudian diputar. Nah, di depannya situs atau Putar. Setelah sini Lur. Atau situs Sumur Sakti. Dari petilasan mandinya Eyang Gajah Mada. Kita berada di depannya. Sebelahnya masjid dan sebelahnya itu situs. Nah itu Lur situsnya. Nanti kita ke sana. Nah, kita mereview gasing permainan kuno dari zaman kerajaan masih dilestarikan oleh warga adik-adik Trawulan. Ada teknik tersendiri megangnya. Wah iya, saya bisa. Itu bisa katanya. Bisa ini. Saya bisa. Ya ibu-ibu kuno katanya. Itu ibunya. Ya ini permainan kuno yang sangat meriah. Ya, Mas. Jadi permainan ini memang dilakukan oleh anak-anak yang masa Majapahit. Ini di dekat situs Sumur Sakti. Sumur Sakti. Mari kita coba melihat Sumur Sakti. Nah, itu Lur. Nah, disinilah tempat Mahapatih Gajah Mada. Ya betul ya Pak. Mandi. Tempat Mahapatih Gajah Mada biasa mandi di sini. Menurut cerita rakyat sini gitu loh, atau cerita folklore. Jadi menurut cerita masyarakat di sini, sumur ini memang sumur kuno yang kemudian sudah dibeton di modern gitu ya. Jadi selalu ada airnya. Di bawah itu memang ada semacam struktur kuno. Lah di sini. Nah, di sini itu ada semacam ini apa mbak namanya ini? Kerean. Kerean untuk menaikkan air dalam timba. Dalam timba ini kemudian airnya cukup jernih. Segar. Nah, ini warga sini dari luar kota. Cerita warga sini tuh Mas. Air ini buat minum yang bertamu-tamu ke sini. Oh gitu. Jadi air ini memang Untuk pengobatan gitu. untuk Cerita warga. pengobatan alternatif gitu ya. Yang dipercaya memang Tapi memang bersih Mas. bersih sekali, bersih dan jernih sekali, bersih dan jernih. Jadi Bisa diincipin Mas. hah? Diincipin minumnya. Itu dirumus ini. Coba ya. Ya. Pegunungan rasanya. Bisa merasakan? Kayak ada manis-manisnya gitu ya. Mas. Coba dicicipi, Mama. Ya sudah cukup. Jadi memang airnya ini air sumur yang memang Itu ada tulisan huruf Jawa Mas. Apa bacanya? Jadi tulisannya Sumur Sakti. Jadi Sumur Sakti. Sumur Sakti. Ini ono corok ya Kang. Iya, jadi ini
So pakai U tadi sumo, pakai U pakai R tadi sumur. Iki sa tadi pakai K yang ditaling jadi sak. Iki to pakai I berarti apa namanya? Hulu jadi sumur sakti. Bapaknya? Ini iki Gajah Mada. Jadi ini sumur sakti Gajah Mada. Sumur sakti Gajah Mada. Ini bacanya Mahapatih Gajah Mahapatih Majapahit. Mahapatih Majapahit ya. Ternyata saya waktu SD ternyata saya tidak pernah bolos sehingga saya jadi bisa membaca tulisan ini. Jadi lengkapnya adalah Sumur Sakti Gajah Mada Mahapatih Majapahit. Nah, itu Lur. jadi bacanya ini. Ternyata saya ini masih tapek Jawa. Enggak, Nah, tapek itu, Jawa saya ini. Masih bisa tulisan Jawa. Ya. Di sini itu ada sesuatu, guys. Jadi semacam arca. Kemudian Coba gitu mas. berbakala, umpak-umpak batu. Jadi coba kita masuk. Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu Sagung Dumadi. Ini kemungkinan ada yang baru. Kemungkinan yang lama itu yang di Ya, jadi arca pertapa maupun sebuah makara yang berbentuk bidadari ini dimungkinkan baru. itu lama mas. Yang lama itu Lumpak ini. itu, lumpang. Jadi ini lumpang batu ya, lumpang batu. Di tengah ini ada lubang batunya yang kemudian ada batunya. Jadi ini tertutup kain. Itu ada batu candi juga. Ada beberapa balok batu candi di sini. Jadi lubang batunya ini cukup simetris. Jadi bulatnya ini bulat. Cuman kita memang tidak bisa melihat secara langsung karena tertutup kain putih. Kalau warga sini memang menyebutnya itu lumpang, batu lumpang. Sisa dulu. Jadi disakralkan. Ya disakralkan batu lumpang yang berdekatan dengan sumur sakti, termasuk balok-balok batu candi. Sebelahnya sana juga ada mas. Sebelahnya sana. Coba sebelah. Oh ini. Jadi ini ada pinggiran batu candi ya. Pinggiran batu candi. Pinggiran candi ini ada space-nya, jadi ada apa? Pinggiran balok-balok batu candi. Nah ini ada umpak batu. Saya mau itu nak. Iya, jejak rumah zaman dulu Pak, zaman dulu Bu ya, zaman Majapahit. Banyak Bu ya tinggalan Majapahit di sini Bu ya. Tergeletak, terserak di mana-mana. Gembeletak. Nah, gembletak, terserak di mana-mana gembletak. Ini juga dilengkapi dengan, nah, ini juga dilengkapi dengan kamar mandi. Jadi kamar mandi untuk umum ya Pak ya. Jadi warga untuk umum mandi di sini, termasuk katanya dipercaya untuk pengobatan alternatif Pak ya. Ya, ini untuk mandi. Jadi warga meyakini bahwasanya sumur ini memang Kan ditarikan dari sumur itu. oh iya, jadi airnya ini dari sumur ini sudah dipasang sanyo untuk disedot di situ. Jadi warga masyarakat masih meyakini sumur ini merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit yang terus difungsikan sampai saat ini. Baik untuk Tempat mandinya mas. minum, Tempat mandinya Gajah ini Mada gitu. terutama tempat mandinya Mahapatih Gajah Mada, sehingga masyarakat memberi nama kemudian ini adalah Sumur Sakti. Jadi Sumur Sakti Gajah Mada Mahapatih Majapahit. Nah itulah yang tertulis di dinding kamar mandi ini, masih menggunakan tulisan Jawa, tapi Jawa baru, bukan Jawa kuno ya, Jawa baru. Jadi Jawa baru yang biasa digunakan di Kesultanan Yogyakarta sampai saat ini menggunakan Jawa seperti itu. Berbeda dengan memang Jawa kuno. Jadi luar biasa sekali memang. Semoga kemudian situs-situs seperti ini itu tetap lestari, terawat, teredukasi, terpublikasi sebagai bukan inspirasi akan kejayaan Majapahit di masa lalu, sehingga menjadi motivasi untuk melanjutkan kembali kejayaannya.